warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencari keadilan, berjumpa lagi bersama saya Dewi Yuslita dalam Kabar Sapakan Pengadilan Agama Pulau Punjung. Sajian informasi seputar kegiatan, pelayanan dan inovasi terbaru dari Pengadilan Agama Pulau Punjung. Langsung saja kita simak kabar utama minggu ini. Pulau Punjung, Senin pagi 21 Juli 2025. Suasana khidmat tampak menyelimuti halaman kantor Pengadilan Agama Pulau Punjung saat seluruh aparatur mengikuti apel rutin yang menjadi agenda tetap setiap awal pekan. Apel diikuti oleh jajaran pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional, pegawai, serta tenaga pendukung. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung, Bapak Iqbal Kadafi, SHMH, bertindak langsung sebagai pembina apel. Dalam amanatnya, beliau menekankan pentingnya menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia juga mengingatkan seluruh aparatur untuk senantiasa menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas. Apel berlangsung tertib dan penuh kedisiplinan, mencerminkan semangat kerja yang tinggi dari seluruh aparatur Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam mengawali pekan dengan semangat, dedikasi, dan profesionalisme. Dengan apel rutin ini diharapkan semangat kebersamaan dan integritas semakin terjaga sebagai bagian dari komitmen mewujudkan peradilan yang agung dan terpercaya. Berita selanjutnya, Pulau Punjung 21 Juli 2025. Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Agama Pulau Punjung kembali menggelar briefing pagi yang diikuti oleh seluruh petugas pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Briefing dipimpin langsung oleh Panitera Muda Permohonan Rahmadina Zaid SH yang menekankan pentingnya profesionalisme, keramahan, dan kecepatan dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan. PTSP adalah garda terdepan pengadilan agama. Kesan pertama masyarakat ditentukan oleh kualitas pelayanan kita, ujar Rahmadila. Karena itu, setiap petugas harus menjalankan tugas dengan integritas dan tanggung jawab. Beberapa poin penting yang ditekankan dalam briefing pagi ini antara lain, peningkatan responsivitas terhadap pertanyaan dan permohonan masyarakat, penguasaan prosedur dan persyaratan layanan secara menyeluruh, pengelolaan antrean secara efektif untuk mempercepat proses pelayanan, menjaga kebersihan dan kerapian area PTSP demi kenyamanan pengunjung. Sesi briefing ditutup dengan diskusi terbuka, memberikan ruang bagi para petugas untuk menyampaikan kendala dan masukan dalam pelaksanaan tugas harian. Melalui briefing rutin ini, Pengadilan Agama Pulau Punjung berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan pelayanan, memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, ramah, dan berkualitas. Berita selanjutnya, Pulau Punjung, 21 Juli 2025, Pengadilan Agama Pulau Punjung menerima kedatangan mahasiswa magang dari Universitas Islam Negeri Syekh M. Jambek Bukit Tinggi dalam rangka program kerjasama institusional antara dunia pendidikan dan lembaga peradilan. Acara penerimaan dilaksanakan di ruang sidang utama Kartika dan dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung, Panitera, serta dosen pembimbing lapangan dari UIN Bukit Tinggi. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Bapak Khairul Badri LCMA menyampaikan harapan agar para mahasiswa dapat menggali ilmu dan memahami praktek peradilan secara langsung, sekaligus menjaga etika dan kedisiplinan selama menjalani program magang. Kami menyambut baik kedatangan adik-adik mahasiswa. Semoga kegiatan magang ini menjadi bekal penting dalam menambah wawasan praktis dan memperkuat pemahaman teoritis yang telah didapat di bangku kuliah, ujar beliau. Mahasiswa peserta magang berasal dari berbagai program studi, di antaranya hukum pidana Islam, hukum tata negara, hukum keluarga Islam, dan hukum ekonomi syariah. Program magang ini akan berlangsung selama 2 bulan, dengan fokus pada pengamatan proses persidangan, administrasi perkara, serta pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Agama Pulau Punjung. Dengan adanya program ini, diharapkan mahasiswa memperoleh pengalaman berharga yang mendukung pengembangan kompetensi profesional mereka sebagai calon praktisi hukum yang berintegritas. Berita selanjutnya, Pulau Punjung, 21 Juli 2025.
Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung, Bapak Iqbal Kadafi, SH, MH, hari ini turut menghadiri acara peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih yang diluncurkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia secara daring. Acara nasional ini diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui Zoom Meeting dan di Kabupaten Dharmasraya dipusatkan di Kantor Desa Mandiri Produktif atau KDMP Nagari Sungai Duo. Peluncuran 80.000 koperasi ini merupakan langkah besar pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan. Inisiatif langsung dari Presiden Republik Indonesia ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Gerakan Koperasi Nasional. Bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78, kegiatan ini juga menjadi ajang refleksi terhadap peran koperasi dalam pembangunan ekonomi bangsa, serta forum strategis untuk merancang langkah-langkah menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Partisipasi Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam agenda strategis ini menegaskan komitmen lembaga peradilan dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk melalui kolaborasi lintas sektor untuk penguatan ekonomi mikro di tingkat akar rumput. Berita selanjutnya, Pulau Punjung 21 Juli 2025. Pengadilan Agama Pulau Punjung mengikuti kegiatan sosialisasi pengelolaan administrasi barang yang bersumber dari Dana Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting. Acara ini dimulai pada pukul 13.30 WIB dan diikuti oleh perwakilan dari berbagai satuan kerja di lingkungan peradilan agama. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta keterampilan aparatur dalam mengelola administrasi barang negara yang bersumber dari dana PNBP. Materi yang disampaikan mencakup tata cara pengadaan, pencatatan, inventarisasi, hingga pelaporan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi diberikan secara komprehensif agar dapat langsung diterapkan di lingkungan kerja masing-masing. Partisipasi Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam kegiatan ini menjadi bentuk komitmen dalam menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan aset negara yang dibiayai dari dana PNBP. Dengan mengikuti sosialisasi ini, diharapkan administrasi barang di lingkungan Pengadilan Agama Pulau Punjung dapat dikelola secara lebih tertib, efisien, dan mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas peradilan. Berita selanjutnya, Solok, 22 Juli 2025, bertempat di Aula Pengadilan Agama Solok, Bapak Hidayatul Hadi SH resmi dilantik sebagai Panitera Muda Permohonan. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Pelantikan ini merupakan bagian dari proses mutasi jabatan di lingkungan peradilan agama yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja dan pemerataan sumber daya manusia antar satuan kerja. Turut hadir dalam acara ini rombongan dari Pengadilan Agama Pulau Punjung yang dipimpin langsung oleh Ketua Bapak Iqbal Kadafi SHMH, didampingi oleh panitera, sekretaris, serta beberapa pegawai lainnya. Kehadiran mereka menjadi simbol kuatnya solidaritas dan semangat kekeluargaan antar sesama aparatur peradilan. Usai pelantikan, diharapkan Bapak Hidayatul Hadi SH dapat segera beradaptasi di lingkungan baru dan memberikan kontribusi terbaik dalam penanganan perkara permohonan di Pengadilan Agama Solok. Pelantikan ini menandai babak baru dalam perjalanan karir beliau dan menjadi pengingat bahwa semangat pengabdian dalam dunia peradilan terus berjalan melalui regenerasi yang dinamis dan penuh harapan. Berita selanjutnya, Pulau Punjung 23 Juli 2025, Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung, Bapak Khairul Badri LC.MA, menghadiri upacara pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-125 tahun anggaran 2025. Upacara berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di Lapangan Hijau Muaro Momong, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Program TMMD merupakan kegiatan lintas sektoral yang melibatkan TNI, kementerian, lembaga pemerintahan, serta masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah pedesaan. Kehadiran Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung,
menjadi wujud nyata dukungan lembaga peradilan terhadap sinergi antar instansi, sekaligus memperkuat kemanunggalan antara TNI dan rakyat. Upacara pembukaan berlangsung khidmat, dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Dharmasraya, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen yang mendukung suksesnya pelaksanaan TMMD. Berita selanjutnya, Pulau Punjung, 24 Juli 2025. Pengadilan Agama Pulau Punjung menggelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Panitera Muda Hukum yang berlangsung khidmat di ruang sidang utama. Pejabat yang dilantik adalah Bapak Rahmat Hidayat SESH yang secara resmi mengemban tugas baru sebagai Panitera Muda Hukum setelah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Bapak Iqbal Kadafi SH.MH. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua, para hakim, panitera, jurusita, serta seluruh jajaran pegawai. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama menyampaikan harapan besar terhadap pejabat yang baru dilantik. Kami berharap dengan dilantiknya Bapak Rahmat Hidayat sebagai Panitera Muda Hukum, pelayanan di bidang hukum dan administrasi perkara akan semakin optimal. Dedikasi, integritas, dan profesionalisme adalah kunci dalam melayani masyarakat pencari keadilan, ujar Bapak Iqbal Kadafi. Pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian dan komitmen seluruh aparatur dalam mewujudkan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel. Pengadilan Agama Pulau Punjung terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi terwujudnya peradilan yang modern, profesional, dan berintegritas. Berita selanjutnya, Dharmasraya, 24 Juli 2025. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Bapak Iqbal Kadafi SH.MH bersama istri selaku Ibu Ketua Dharmayukti Karini Cabang Pulau Punjung menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Gabungan Organisasi Wanita atau GO Kabupaten Dharmasraya masa bakti 2025-2030. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis pagi pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Auditorium Dharmasraya, berdasarkan undangan resmi dari Bupati Dharmasraya, Anissa Suci Ramadhani SH.LLM. Pelantikan berlangsung khidmat dan lancar, dengan dihadiri oleh pimpinan instansi, perwakilan organisasi wanita, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung bersama Ibu menjadi bentuk nyata dukungan terhadap penguatan peran organisasi wanita, khususnya dalam bidang sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan perempuan di daerah. Dengan dilantiknya kepengurusan baru, diharapkan GOWO Dharmasraya dapat semakin aktif, inovatif, dan kolaboratif dalam melaksanakan program-program kerja yang bermanfaat luas bagi masyarakat. Berita selanjutnya, Pulau Punjung, 25 Juli 2025, Pengadilan Agama Pulau Punjung menunjukkan komitmennya terhadap pelayanan yang inklusif dengan mengikuti bimbingan teknis kaum rentan berhadapan dengan hukum yang digelar secara daring melalui platform Zoom Meeting. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diikuti oleh tenaga teknis dari seluruh pengadilan agama di Indonesia. Dengan tema komunikasi terhadap kaum rentan, bimbingan teknis ini bertujuan membekali aparatur peradilan dengan keterampilan komunikasi yang efektif dan pendekatan empatik dalam menghadapi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan korban kekerasan, penyandang disabilitas, dan lansia. Peserta dibekali dengan berbagai teknik seperti mendengarkan aktif, penggunaan bahasa sederhana, serta menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi kaum rentan untuk menyampaikan persoalannya. Partisipasi aktif Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen lembaga dalam mewujudkan peradilan yang ramah, adil, dan bisa diakses oleh semua golongan masyarakat. Berita selanjutnya, Pulau Punjung, 25 Juli 2025, Jumat pagi yang cerah diwarnai dengan semangat gotong royong di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Seluruh pegawai bersama mahasiswa magang dari UIN, SCHMD, Jamil Jambek Bukit Tinggi, bergotong royong membersihkan lingkungan kantor. Kegiatan goro ini dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat dan meliputi area dalam maupun luar gedung. Suasana penuh keakraban tercipta saat para pegawai dan mahasiswa bahu-membahu membersihkan halaman, menyapu lantai, menata taman, hingga merapihkan arsip.
Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung menyampaikan bahwa Goro ini merupakan kegiatan rutin yang melibatkan seluruh komponen kantor. Lingkungan kerja yang bersih, ujarnya, akan menciptakan kenyamanan dan semangat baru dalam melayani masyarakat. Para mahasiswa magang pun menyambut antusias kegiatan ini. Selain menambah pengalaman di dunia kerja, momen ini juga menjadi sarana mempererat hubungan dengan para pegawai di lingkungan peradilan. Kegiatan seperti ini tidak hanya mempererat tali silaturahmi antara pengadilan agama dan dunia pendidikan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari pelayanan publik yang optimal. Berita selanjutnya, Pulau Punjung, 25 Juli 2025, menutup rangkaian kegiatan selama 1 pekan kerja. Pengadilan Agama Pulau Punjung melaksanakan apel sore rutin yang berlangsung di halaman kantor pada Jumat petang. Apel ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung, Bapak Iqbal Kadafi, SH.MH, dan menjadi sarana refleksi, evaluasi kinerja, serta penyampaian motivasi bagi seluruh aparatur. Mari kita jaga semangat kerja ini, terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan. Jangan pernah lelah untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri, ungkap beliau dalam amanatnya. Dalam arahannya, Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi yang telah ditunjukkan selama sepekan, serta mengingatkan pentingnya menjaga integritas, kedisiplinan, dan kekompakan dalam membangun lingkungan kerja yang harmonis. Apel sore ditutup dengan doa bersama dan saling bersalaman antar pegawai sebagai simbol kekompakan, kebersamaan, dan semangat menyambut pekan kerja yang baru.